Baik, izin memulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Aditya Pratama SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perencanaan Pengajaran, dan juga teman-teman yang kami banggakan. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi yang berjudul silabus dan juga tujuan instruksional. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Boleh di next? Yang pertama itu ada Dona Denise, lalu ada Galuh Rahayu, ada saya sendiri Gisha Cantika selaku moderator dari kelompok 3, ada Lia Fatma, ada Reza Kurdiaman, ada Riko Irsyandi, ada Rizky Maulana, ada Rosario Felicia, ada Syahrin Azhar, dan yang terakhir ada Vika Amalia. Boleh di next? Selanjutnya adalah konsep dasar silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, maupun sumber belajar. Silabus adalah seperangkat rencana maupun pengaturan mengenai kegiatan belajar, pengelolaan dalam kelas, dan juga penilaian hasil belajar. Silabus merupakan produk utama dalam pengembangan kurikulum sebagai rencana tertulis pada satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan antar produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu dalam proses pembelajaran. Silabus dapat dikatakan sebagai kurikulum ideal, sedangkan proses pembelajaran adalah kurikulum aktual. Dalam silabus terdapat komponen-komponen minimal kurikulum dari satuan pendidikan. Untuk mengkaji kurikulum yang sedang dijalankan pada satuan pendidikan, kita bisa melihat dari silabusnya yang telah dilaksanakan ataupun yang sudah dikembangkan oleh satuan pendidikan tersebut. Dari pengkajian itu, kita dapat mendapatkan informasi terkait kurikulum sebagai suatu teori, apakah sudah diterjemahkan dengan baik ataupun belum. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah konsep dasar tujuan instruksional. Instruksional seringkali ditafsirkan sebagai pengajaran. Lebih daripada itu, arti instruksional bukan hanya terbatas pada pengajaran, melainkan juga sumber-sumber belajar yang dipakai sebagai sarana mandiri oleh peserta didik. Pada hakikatnya, tujuan instruksional ialah mendorong orang untuk belajar. Tujuan instruksional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan instruksional umum atau TIU yang merupakan hasil-hasil bidang studi yang harus dicapai siswa. Nah, yang kedua adalah tujuan instruksional khusus atau TIK, di mana TIK ini merupakan penjabaran dari TIU tentang suatu pokok bahasan sebagai tujuan pengajaran yang lebih spesifik. Bloom pada tahun 1977 membagi tujuan instruksional ke dalam 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang dapat diartikan sebagai tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan intelektual seseorang. Yang kedua yaitu ranah afektif, yang mana dapat diartikan sebagai sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Nah, yang terakhir adalah ranah psikomotorik, yang bisa diartikan sebagai tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada konsep dasar RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan susunan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, RPP ini wajib dimiliki oleh guru sebelum mengajar supaya proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan efektif. Adapun komponen pokok yang dimiliki RPP yaitu meliputi standar kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alat dan sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran. Next slide. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya yaitu perbedaan silabus, instruksional, dan RPP. Perbedaan silabus yang pertama yaitu perbedaan silabus dan RPP dapat dilihat dari isi dan proses pembuatannya. Dalam buku modul resmi PPK Guru Bahasa Inggris 2021-2022, susunan Garuda Eduka, umumnya silabus tidak memuat langkah-langkah pembelajaran, sedangkan RPP memuat langkah-langkah pembelajaran. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Next slide. Ada lagi yang lebih spesifik tentang silabus, yaitu dapat disusun berdasarkan beberapa
beberapa kriteria berikut. Yang pertama, kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa sesuai dengan yang dirumuskan oleh standar isi. Atau bisa juga standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, materi pokok atau pembelajaran apa saja yang perlu dibahas dan dipelajari peserta didik untuk mencapai standar isi. Yang ketiga, yaitu kegiatan pembelajaran apa saja yang seharusnya diskenariokan oleh guru sehingga peserta didik mampu berinteraksi dengan sumber-sumber belajar. Yang keempat, indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar dan SK. 5. Bagaimanakah cara mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai. Yang keenam, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai standar isi tertentu. Dan yang terakhir, sumber belajar apa yang dapat diberdayakan untuk mencapai standar isi tertentu. Next slide. Kemudian ada RPP. RPP atau yang disebut juga rancangan pelaksanaan pembelajaran. Merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok dalam silabus. RPP memuat rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Menurut Andi Prastowo, dalam bukunya yang berjudul Menyusun RPP Tematik Terpadu 2017, menyebutkan pada dasarnya RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru di jenjang pendidikan manapun berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan efisien. Dalam penyusunan RPP, peserta didik diwajibkan untuk berpartisipasi aktif. Mereka diberikan ruang yang cukup untuk mengasah kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minat. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada tujuan instruksional. Menurut Robert F. McNair, 1962, yang mendefinisikan tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa sesuai kompetensi. Dan tujuan instruksional ini mempunyai dua macam. Yang pertama itu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Untuk yang umum, tujuan pengajaran yang lebih mengarah ke perilaku siswa yang belajar masih berbentuk perubahan internal yang belum dapat dilihat dan diukur. Sedangkan kalau yang khusus, tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku telah dapat dilihat dan diukur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manfaat silabus. Menurut Aisyah, 2011, beberapa manfaat silabus diantaranya adalah sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua itu memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang keempat, dokumentasi tertulis atau written document sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Semua materi dan kegiatan yang menjadi isi kurikulum harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua yaitu relevan atau terkait, cakupan, kedalaman, kesulitan, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai perkembangan fisik. Yang ketiga yaitu sistematis. Bagian silabus secara fungsional saling berkaitan dengan pencapaian kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten. Terdapat hubungan yang konsisten antara kompetensi inti, indikator, materi inti, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang terakhir yaitu cukup. Cakupan indikator, materi pelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup mendukung mencapai kompetensi inti. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada proses pengembangan silabus. Langkah-langkah proses pengembangan silabus. Yang pertama itu ada mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu
dan atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Lalu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, dan keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi materi pokok yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Boleh di next. Lalu langkah yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Lalu kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Dan penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Lalu langkah yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian indikasi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan satuan pendidikan. Lalu langkah yang kelima yaitu penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan jenis penilaian, yaitu penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Lalu sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan, dan hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Lalu langkah yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, kelulusan, dan kedalaman. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Lalu langkah yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik dan narasumber. Lalu penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Oke, berikutnya akan ada format silabus berbasis kurikulum merdeka. Seperti yang tertera, yang pertama itu ada nama lembaga yang berisikan nama sekolah ataupun instansi, lalu nama mata pelajaran atau mata kuliah, lalu fase. Nah, fase yang dimaksud ini adalah seperti contoh fase 1 itu untuk kelas 1 sampai 2 SD, fase 2 untuk kelas 3 sampai 4 SD, dan hingga fase 6 pada kelas 11 sampai 12 SMA. Lalu penyusun yaitu nama yang menyusun silabus ini, lalu rasional. Rasional ini berisikan tentang penjelasan terkait mata pelajaran, lalu ada elemen. Elemen itu kegiatan dasar yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya seperti elemen menyimak. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi dari menyimak berbagai tipe teks. Lalu berikutnya ada capaian pembelajaran, yaitu kompetensi belajar yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan. Lalu ada kompetensi yang dituju, yang berisikan kecakapan, kemampuan, dan segala sesuatu yang perlu dicapai peserta didik sebagai pembelajar. Lalu ada hasil telah capaian pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran yang merupakan gambaran pencapaian ketiga aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diperoleh peserta didik dalam satu atau beberapa kegiatan pembelajaran. Lalu alur pembelajaran tujuan yang seperangkat tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis sepanjang fase dan sesuai dengan urutan pembelajaran dari awal hingga akhir. Lalu ada materi yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai agar memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Asesmen, suatu proses pengumpulan dan
pengolahan informasi untuk menentukan kebutuhan pembelajaran, pengembangan, dan pencapaian hasil pembelajaran. Lalu alokasi waktu atau jam pelajaran tentang berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kompetensi. Lalu yang ada sumber belajar yang berisikan segala sumber yang mengandung informasi pengetahuan, orang, dan benda yang digunakan siswa baik individu maupun bersamaan, yang biasanya itu dalam suasana informal untuk memfasilitasi pembelajaran. Baik, selanjutnya ada format silabus berbasis matematika. Yang pertama itu ada mata kuliah, selanjutnya ada mata kuliah, selanjutnya ada kredit atau SKS, dan ada semester. Selanjutnya itu ada deskripsi mata kuliah. Oke, Galuh. Mungkin suaranya dikencangkan sedikit ya, atau mungkin speakernya didekatkan atau bagaimana? Baik, Pak. Oke, selanjutnya ada silabus berbasis KKNI. Yang pertama itu ada logo universitas atau logo lembaga, selanjutnya ada nama universitas, ada jurusan atau fakultas, dan ada program studi. Selanjutnya ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, kredit atau SKS, dan ada semester. Selanjutnya ada deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, subcapaian pembelajaran mata kuliah, ada pokok bahasan, dan ada pustaka serta prasyarat. Selanjutnya ada perbedaan silabus berbasis kurikulum merdeka dengan berbasis KKNI. Dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa kedua silabus mempunyai beberapa perbedaan, antara lain yaitu dari format yang ada di dalam silabus. Kurikulum merdeka itu menjelaskan capaian pembelajaran yang berarti kompetensi belajar yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan. Sedangkan pada kurikulum berbasis KKNI, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang berarti capaian pembelajaran lulusan menjadi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, dalam kurikulum Merdeka terdapat elemen yang menjelaskan kegiatan dasar yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran. Sedangkan dalam silabus kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI memiliki format yang lebih banyak dari silabus kurikulum Merdeka yang dapat dilihat secara signifikan dalam silabus berbasis KKNI menerapkan nilai-nilai pendekatan pembelajaran, yaitu prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Kesimpulannya, silabus dapat dideskripsikan sebagai suatu rencana pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang isinya mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Dalam proses pengembangan pembelajaran ke depannya, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian berpusat pada silabus. Terdapat beberapa manfaat silabus berdasarkan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Di antaranya, membantu mengarahkan pendidikan mengenai target yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Boleh di next? Selanjutnya ada saran. Saran dapat diberikan yaitu dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, seorang pendidik harus lebih mendalami terkait tujuan instruksional yang akan dicapai oleh peserta didik. Pendidik harus menyusun RPP lebih spesifik tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasar atas kompetensi yang diinginkan dalam dunia kerja ataupun masa setelah sekolah. Pendidikan diharapkan dapat merancang tujuan instruksional dan silabus yang bermutu dan dalam penerapannya harus berbasis HOTS, sehingga dapat memacu potensi kognitif dan membangkitkan keaktifan peserta didik di dalam kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk meraise hand terlebih dahulu. Oke, sebelum tanya jawab, saya ada beberapa yang mau saya evaluasi terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama gini aja. Ya, kalian masih semester 2 ya, tapi mungkin walaupun ini baru awal, saya harap menjadi permulaan. Mulainya kalian itu menyampaikan materi dengan baik dalam tanda kutip ya. Tadi saya simak dari awal hingga akhir presentasi dari kurang lebih 10 orang gitu ya.
Nah, di dalam presentasi ini sebenarnya menurut saya kurang ideal karena 10 orang gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tadi ya boleh saja supaya bebannya tidak banyak gitu ya. Cuman yang perlu diperhatikan pada proses kalian presentasi gitu ya. Tadi hampir sebagian besar gitu ya, hanya membaca slide yang ada gitu. Ya kalau misalnya kalau kesimpulan oke lah itu kan kita ambil dari rangkuman dari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau inti materi yang disampaikan tadi kurang lebih banyak sekali yang hanya membaca. Kalau sekedar hanya membaca, saya rasa teman-teman di sini semua bisa baca semua kan. Kasih aja waktu baca, selesai gitu. Bukan itu yang mau kita angkat gitu ya. Misal nih, ini menurut saya materi yang cukup penting gitu. Karena bukan sekedar materi saja yang ditampilkan gitu ya. Kita ngomongin silabus tadi. Bentuknya silabus seperti apa? Ya, gitu ya. Saya khawatirnya nanti di kelas ini 50 orang ada yang belum lihat silabus. Untungnya tadi sudah memberikan format, tapi kan format bentuk aslinya itu seperti apa gitu ya. Jadi terus tadi ngomongin RPP gitu ya. RPP itu ada komponen-komponennya dan sebagainya. Oke, sudah dijelaskan. Tapi bagaimana bentuk RPP itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini adalah momen yang tepat, yang pas ya menurut saya. Karena kan kita proyeknya presentasi awal ini adalah RPP dan ditambah lagi materi yang disampaikan juga RPP gitu ya. Jadi saya pinginnya juga tadi saya harapkan tadi dari awal mudah-mudahan nih nyampe ini contoh silabus itu seperti apa. Cara membuat silabus itu seperti apa. Ini materinya ini diambil dari mana ya gitu. Dan seterusnya. Jadi dalam setiap komponen tuh kita minimal tahulah langkah-langkahnya gitu ya. Walaupun mungkin itu sederhana gitu ya. Setelah dari silabus kan berkembang lagi kan. Silabus itu kan nggak berhenti gitu ya. Silabus itu kan diambil dari kurikulum. Walaupun memang tidak mudah untuk membuat silabus. Perlu penggodokan yang sedemikian rupa, biasanya itu dibuat oleh guru-guru MKMP, lalu dari situ nanti dikembangkan lagi lah ke sekolah-sekolah itu berdasarkan atau dibuat dalam bentuk RPP. Nah, ini kan sebenarnya keterkaitan. Saya harapkan tadi ada contoh silabus, ada contoh RPP. Misal dari silabus itu ada pertemuan pertama nih. Pertemuan pertama dijabarkan ke dalam RPP. Mana komponen yang diambil, mana komponen yang dikembangkan. Nah, harapan saya tadi seperti itu gitu ya. Nah, mungkin kan kita baru sekitar 30 menit ya. Coba kelompok, saya ingin kelompok itu bukan sekedar menyampaikan apa yang tertulis, tapi juga memahami bagaimana proses silabus itu, bagaimana proses pembuatan RPP berdasarkan silabus, dan menyampaikan ke teman-temannya prosesnya itu yang diangkat. Jadi bukan sekedar, oh kita memahami, oh pengertian silabus adalah ini, oh dalam silabus ada kaidah dan sebagainya, oh dalam RPP seperti bukan sekedar itu, karena luaran kalian, itu capaian kalian itu kan sebenarnya salah satunya menjadi guru ya. Salah satunya menjadi guru. Kalau ke depannya nanti kalian nggak jadi guru dan sebagainya itu urusan beda lah. Tapi tujuan kalian adalah kalian menjadi guru. Artinya tugas kalian untuk membuat RPP atau silabus itu sudah pasti. Gitu ya. Jangan sampai nanti ke depannya pada saat kalian PKM ya, praktek keterampilan mengajar itu kan kalian 1 semester. Dan sampai nanti kalian bingung nih buat RPP. Karena pasti saya yakin sekolah itu akan menugaskan kalian membuat RPP 1 tahun, bisa juga membuat silabus, membuat soal, ngoreksi dan sebagainya itu sudah pasti. Karena dari universitas kalau sudah menyerahkan mahasiswa itu ke sekolah, jadi mahasiswa itu sudah hak sekolah, mau diapain ya terserah. Mau masuk Senin sampai Jumat dari jam pertama atau mungkin sebelumnya, jam piket sampai akhir, yaitu hak dari sekolah gitu ya. Artinya harapan saya adalah di mata kuliah perencanaan pembelajaran ini ada pembekalan
Ya minimal gimana kita merencanakan suatu pembelajaran. Baik dari pembuatan silabus, pembuatan RPP, nah nanti evaluasi. Ya walaupun evaluasi lah nanti. Mudah-mudahan ada evaluasi dari setiap RPP yang dibuat. Nah mungkin saya kasih tugas dulu deh buat si kelompok ini 10 orang. Nah, ini 10 orang saya rasa kalau dikeroyok gampang gitu ya. Lihat silabus, cari silabus yang sudah diterjemahkan juga ke dalam RPP, lalu tampilkan, lalu sampaikan ke teman-temannya, oh ini loh bentuk silabus yang sudah ada. Oh ini loh bentuk RPP yang diambil gitu dari silabus. Nggak harus semua, RPP-nya nggak harus semua. Misal 1 kali pertemuan ya nggak apa-apa kan gitu ya. Yang penting dari silabus kita sudah bisa melihat bagaimana menerjemahkan silabus itu ke dalam RPP-nya. Kalimat apa sih yang sederhana yang perlu ditambahkan? Kalimat penting-penting mana yang harus disampaikan? Contoh tadi sampaikan dalam HOTS gitu ya. HOTS itu yang seperti apa? Kan gitu ya. Di RPP yang bentuknya HOTS itu seperti apa? Yang bentuknya LOTS itu seperti apa? Kemarin kan sempat saya singgung ya minggu lalu, tapi sekilas itu. Sekilas saja karena itu butuh waktu yang cukup lama untuk memahami, menyampaikan HOTS itu seperti apa, lalu menerjemahkan HOTS-nya itu ke dalam materi yang akan kita sampaikan. Jadi materi itu bukan sekedar nanti kita nempelin materi enggak gitu ya. Materi yang sudah kita buat di RPP itu kalau misalnya itu nanti mengimplementasikan di dalam materimu itu seperti apa gitu ya. Ya paling gampang misal permintaan penawaran. Ya mengimplementasikannya seperti apa? Misalnya menghitung, melakukan dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Mungkin itu sedikit ya. Jadi tugas kelompok ya kurang lebih 10 menit lah. Saya rasa 10 orang kalau dikeroyok 10 menit mencari silabus dan RPP saya rasa cukup deh. Coba kita serahkan dulu ke kelompok untuk mencari. Nah, nanti coba didiskusikan deh. Nanti ini bisa bergrup enggak ya? Oh, enggak bisa ya. Oke, coba nanti bisa kalian diskusikan dulu via apalah boleh gitu ya. Baru nanti disampaikan terlebih dahulu ini loh contoh silabus. Nah, inilah contoh silabus yang diterjemahkan ke dalam RPP. Mungkin itu tambahan sebelum kita ya tanya jawab nanti aja lah, gampang. Yang penting itu kita sudah sampaikan, itu kita diskusikan poin-poin mana yang penting. Nah, nanti kan setelah ini kita akan berdiskusi lagi terkait dengan proyeknya. Jadi nyambung gitu ya. Apa yang kita terima pada saat ini akan nyambung dengan apa yang akan dipresentasikan. Mungkin itu Gesia dan teman-teman yang lain. Silahkan Gesia dipimpin teman-teman yang lainnya untuk ya mencarilah apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan. Baik Pak, untuk teman-teman semua mungkin bisa sambil mencari juga ya. Di sini juga kelompok kami sudah mendapatkan beberapa contohnya, bisa nanti saya share ke grup kelas juga. Dari silabus yang sudah dituliskan di sini, itu bisa langsung kita jadi RPP. Contohnya RPP kayak gini. Nih, sekolahnya nanti kita bisa nulis satuan pendidikannya SD, SMP, atau SMA. Terus juga karena di sini silabusnya mengaitkan tentang kelas 10, jadi di RPP juga kelas 10 di semester 2. Nah, ini tuh mereka ngasih tahu kalau jumlah pertemuannya itu cuma 2. Di sini tuh nanti ini ngebahas soal di pertemuan pertama ini membahas memahami konsumsi dan juga investasi. Lalu kompetensi dasar yang ingin dibahas di pertemuan ini itu mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Terus juga indikatornya, ini indikatornya itu ngebahas soal konten. Bisa dibaca juga ya teman-teman. Oke, sebentar guys ya. Coba naik ke atas sedikit. Oke.
Sedikit aja yang tadi, yang RPP. Oke. Nah, di sini kan ada standar kompetensi ya. Di sini standar kompetensinya memahami konsumsi dan investasi. Ini diambil dari mana, guys ya? Ini diambil dari kalau misalnya di silabus sendiri itu ini ada ininya Pak, ada Nah, oke. kompetensi dasar. Jadi maksud saya gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah ada silabus itu kita dalam penyusunan RPP itu sudah mudah. Karena ada komponen-komponen yang tinggal di copy paste. Contohnya, nah kompetensi dasar ini sudah ada nih di silabus, maka tinggal dipindahkan ke dalam, coba ke bawah tadi, ke dalam, nah standar kompetensi, di kompetensi dasarnya ada, nah standar kompetensi kan atasnya lagi ya. Nah nanti baru indikator dilihat dari bagian mana dan seterusnya gitu, guys ya. Iya Pak, Jadi jadi nanti dibandingkan saja antara silabus dan RPP-nya. baik. Nah, kalau misalnya dilihat di sini itu kan silabus eh, apa namanya isinya itu di setiap pertemuan ya teman-teman. Terus juga dia tuh masih raw banget, nggak detail gitu ngejelasin. Nah, kalau misalnya di RPP sendiri kita bisa lihat ini tuh benar-benar ngejelasin dari psikomotornya, menyusun dan mengambil fungsi konsumsi, kayak yang juga ada di sini. Ini kan cognitive content, terus psikomotornya juga disalin lagi ke RPP. Sebenarnya RPP itu tuh juga cuman copy paste dari silabus, tapi baiknya itu RPP itu ngejelasinnya itu benar-benar detail gitu. Jadi untuk pegangan para guru supaya saat pembelajaran nanti itu enggak keluar dari materinya ataupun juga enggak muter-muter gitu. Terus di sini juga ada tujuan pembelajaran seperti yang ada di silabusnya juga di mohon maaf berarti tujuan pembelajaran nggak ada di silabus, tapi di RPP tuh dijelasin tuh tujuan pembelajarannya, terus juga dijelasin juga proses pembelajarannya. Nah, kayak di sini diberikan contoh cara membuat kurva konsumsi dan dari tabel hipotesis siswa dapat membuat kurva konsumsi dengan tepat. Berarti di sini tuh juga melibatkan peserta didik juga untuk apa namanya membuat kurva-kurvanya, terus juga di sini ada psikomotor, ada afektif. Untuk file juga udah saya kirim juga di grup kelas ya teman-teman. Teman-teman juga bisa sambil baca. Nah, terus di apa namanya di sini di RPP itu dijelasin tuh pertemuan pertama, dijelasin pendahuluannya itu selama 15 menit itu ngapain aja sih di kegiatannya. Terus juga inti dari pembelajaran itu selama 70 menit kegiatannya itu ngapain aja sih, peserta didik ini diberi kegiatannya seperti apa gitu. Terus juga dikasih tahu di sini apa namanya sumber-sumber dari pembelajaran itu mereka pakai apa aja, pakai LKS dan juga LKS 1 dan LKS 2. Terus juga dijelasin penutup itu guru-guru tuh ngapain aja sih selama penutup itu. Terus dijelasin juga di sini RPP di pertemuan kedua juga dijelasin pendahuluan. Terus juga sama kayak pertemuan pertama juga dijelasin juga inti dari pertemuan itu ngapain aja. Lalu di penutup juga selama 5 menit. Terus di RPP ini dijelasin lebih detail tentang penilaian pembelajarannya. Nah, di sini kayak kita lihat nih LP1 konten dilengkapi kunci LP1. Jadi nanti itu bisa kelihatan tuh. Jadi LP1 itu berapa persen, LP2 itu berapa apa? Maksudnya dari tugas itu berapa persen, terus dari ujian berapa persen itu ada semua di RPP di bagian penilaian pembelajaran gitu. Terus di sumber pembelajaran juga dijelasin apa aja sih yang dipakai di antara buku dan juga mungkin pakai internet dan lain-lain. Itu sih Pak kalau dari pemahaman kelompok kami. Oke, terima kasih buat guys ya. Silakan kita buka sesi tanya jawabnya untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan silabus dan RPP lah kurang lebih, silakan. Lanjutkan ya guys ya. Silakan dipimpin. Baik, untuk teman-teman boleh untuk meraih hand apabila ada yang ingin bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Boleh langsung aja di raise hand.
Baik, mungkin untuk pertanyaan 4 dulu kali ya. Nanti buat teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh banget raise hand di waktu penjawaban nanti. Boleh, Raisya Camima, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak kelompok. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, seberapa penting sumber belajar yang harus dimiliki oleh seorang pengajar? Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Raisya. Boleh Atira? Baik, kelompok, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya dari apa yang sudah teman kelompok paparkan mengenai silabus dan RPP itu kan berarti tidak dapat dipisahkan satu sama lain ya, dan tentunya saling berkaitan dalam pembelajaran bagi peserta didik. Nah, untuk teman kelompok boleh diperjelaskan bagaimana mereka kedua hal tersebut saling berkaitan. Terima kasih. Baik, terima kasih Atira atas pertanyaannya. Boleh Laura? Oke, baik. Terima kasih kelompok. Saya ingin bertanya, apabila silabus itu tidak tersusun dengan baik atau benar, dan apabila silabus itu nggak ada, sebenarnya apa sih yang akan terjadi gitu? Sudah, G. Baik, terima kasih Laura. Selanjutnya Arifka. Ya, makasih kelompok. Untuk ini saya ingin bertanya, apakah dalam kurikulum Merdeka silabus sudah tidak digunakan? Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Untuk menunggu kelompok kami mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman semua, kita ada video karakter building ya teman-teman. Saya bukan orang yang paling pintar. Saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil? Karena saya adalah orang yang paling tekun. Semua orang ingin sukses. Dan semua orang ingin tahu apa rahasia untuk menjadi sukses. Jawabannya mungkin sederhana. Apakah kamu sudah memberikan segalanya? Yang saya maksud bukan hanya sekedar usaha. Yang saya maksud juga bukan usaha di saat situasi mudah. Tapi yang saya maksud adalah usaha yang terus dilakukan sesulit apapun situasinya. Usaha yang terus dilakukan setidak nyaman apapun kondisinya. Kalau kamu tahu ada yang masih bisa kamu lakukan, lakukanlah. Kalau kamu tahu masih ada cara, cari caranya. Kalau kamu tahu masih ada kesempatan, kejar kesempatan itu. Jangan bohongi diri kamu sendiri. Kalau selama ini kamu mengeluh, kok gaji saya segini-gini aja ya? Kok hasilnya segini doang? Kok hidup saya gini-gini aja sih? Pertanyaannya adalah, apa yang selama ini sudah kamu lakukan sehingga kamu merasa layak untuk mendapatkan lebih dari apa yang kamu dapatkan saat ini? Kalau kamu merasa hidup kamu segitu-gitu aja, ya mungkin karena selama ini usaha kamu juga segitu-gitu aja. Kalau kamu merasa sampai saat ini belum mendapatkan apa-apa, ya mungkin karena selama ini pun kamu juga belum melakukan usaha apa-apa. Belum belajar, belum berani, kamu belum benar-benar memberikan yang sepenuhnya. Tenaga, waktu, perhatian, fokus, usaha. Hidup ini adil. Apa yang kamu berikan, itu jugalah yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu benar-benar ingin sukses, kamu harus berproses. Seorang pemenang menjadi pemenang bukan karena usaha yang setengah-setengah, bukan karena iseng, bukan juga karena keberuntungan. Kamu harus berproses, kamu harus berjuang, kamu harus terus berusaha. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu tidak boleh menyerah.
Ketika semua suara membuatmu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai cara untuk membuatmu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Dan suatu hari nanti, kamu bisa melihat kembali dengan bangga. Karena kamu ingat akan masa-masa itu. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Masa-masa di mana semua musuhmu tumbang dan kamu tetap berdiri tegap layaknya seorang pemenang. Kita semua memiliki tantangan dalam hidup ini. Ya, setiap dari kita yang hidup di dunia ini dihadapkan dengan tantangan setiap harinya. Tapi siapa dari kamu yang berani untuk menghadapi tantangan itu? Siapa dari kamu yang berani untuk terus berjuang? Siapa dari kamu yang berani untuk membayar harga, berani untuk menderita, berani untuk terbentur, sampai akhirnya kamu terbentuk? Siapa dari kamu yang berani bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang dalam hidup ini? Sukses tidak akan diberikan begitu saja dengan mudahnya. Sukses itu harus diperjuangkan. Dan hanya orang-orang yang sudah memantaskan dirinya yang pantas untuk menikmati kesuksesan itu. Give your 100%. Bukan 97, 98, 99 atau angka lainnya. Tapi selalu berkomitmen untuk memberikan 100%. Jalani hidup ini tanpa penyesalan. Ingat, kamu tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau yang paling kuat. Tapi asalkan kamu bisa menjadi orang yang paling tekun berusaha, maka kamu bisa mendapatkan segalanya. Kadang mungkin tidak semuanya sesuai dengan yang kamu harapkan, tapi asalkan kamu benar-benar sudah memberikan yang terbaik, maka selalu ada hadiah terbaik yang akan menanti. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha, tidak ada rasa puas tanpa kerja keras. Karena sukses kamu ya tergantung usaha kamu. Hai friend. Nah, tadi udah kita kasih tahu juga nih soal video karakter building-nya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama akan dijelaskan oleh Reza Kurdiaman. Boleh Reza? Pertanyaannya apakah silabus dipakai di kurikulum Merdeka ya? Intinya seperti itu. Saya jawab masih dipakai secara konsep, tapi dengan nama alur tujuan pembelajaran, di mana guru harus memerhatikan beberapa hal berikut seperti dalam pembuatan ATP atau alur tujuan pembelajaran ini harus sederhana dan informatif, terus esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, dan yang terakhir itu adaptif dan fleksibel. Fungsi dan tujuannya sama dengan silabus sebagai acuan dan perencanaan dalam pembelajaran juga sih. Apakah terjawab? Sudah terjawab kelompok, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Lia Fatma. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Laura, yaitu apa yang akan terjadi apabila tidak ada silabus ataupun silabus tidak tersusun dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu waktu yang dialokasikan dalam pembelajaran itu bakal terasa lama. Yang kedua yaitu materi yang disampaikan cenderung akan terulang di setiap pertemuan. Yang ketiga yaitu guru akan tampak tidak menguasai materi yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu bisa menurunkan kepercayaan siswa kepada guru karena guru terlihat tidak kompeten dalam mengajar. Apakah terjawab? Oke, sudah. Makasih Lia dan kelompok. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Vika. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mima. Pertanyaannya yaitu, seberapa penting sih sumber belajar yang harus dimiliki oleh seorang pengajar? Nah, menurut kelompok kami, sumber belajar itu sangat penting ya untuk seorang pengajar, karena sumber belajar itu merupakan elemen penting dalam pembelajaran. Pendidik harus bisa
Pendidik harus bisa memilih sumber belajar yang cocok dan mudah didapatkan dan digunakan oleh siswa sesuai materi yang akan disampaikan. Sumber belajar yang digunakan tidak perlu dibuat secara mewah, tapi lebih penting jika disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana, Mima? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Vika dan kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Atira. Tadi tuh inti dari pertanyaan Atira itu kan silabus dan juga RPP saling terhubung ya. Tapi apa sih sebenarnya keterkaitan antara kedua hal tersebut dalam pembelajaran peserta didik gitu. Nah, silabus itu merupakan salah satu bentuk perencanaan pembelajaran yang masih raw atau masih skala besar gitu. Masih skala besar dan memerlukan penjabaran lebih operasional. Penjabaran lebih operasional itu di mana? Pembelajaran lebih operasional itu di dalam RPP. RPP sendiri itu merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, maupun juga pembelajaran praktek. Sehingga silabus dan RPP memiliki keterkaitan karena dalam RPP mencakup secara detail apa yang ada di silabus. Kayak yang tadi udah saya share screen, kita bisa lihat yang ada di RPP itu ada juga di silabus, tapi versi lebih detailnya, versi lebih pertemuan, contohnya kayak untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua itu dibagi-bagi gitu. Bagaimana Tira, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih JJ dan kelompok. Baik, apakah masih ada yang bertanya? Baik, teman-teman, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada Pak Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gecia dan tim yang sudah memamparkan hasil diskusinya kali tadi ya. Oke, terkait dengan RPP dan silabus ya, atau silabus dan RPP ya sebenarnya, karena RPP itu pengembangan dari silabus, jadi memang sangat penting ya. Mungkin saya nambahkan sedikit tadi, pernah dulu waktu awal-awal PKM saya, awal-awal PKM itu karena tidak dirancang, ya, karena tidak dirancang, tidak buat RPP, akhirnya kelabakan di tengah-tengah gitu. Karena yang dipersiapkan pada saat itu adalah saya hanya membuat materi, gitu ya. Hanya membuat materi, yang materi yang saya buat disampaikan, selesai. Tetapi karena tidak ada alokasi waktu yang jelas, akhirnya apa? Materi selesai sebelum pembelajaran itu selesai. Nah, bingung nih saya harus ngapain ini. Nah, artinya di situ apa? Ya saya kurang siap. Karena apa? Karena tidak ada RPP-nya gitu. Jadi kalau ada RPP, tadi kalau kita lihat sekilas dari apa yang disampaikan oleh GC tadi, kan ada kegiatan awal gitu ya. Kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Ya, poin intinya itu gitu. Jadi kalau kegiatan awal kita sudah tahu kita mau ngapain nih. Ya, kalau kegiatan awal kita misalnya baca doa. Habis itu kita ngabsen. Habis itu setelah absen ya kita sekedar pendahuluan lah, mengingatkan pembelajaran yang lalu. Nah, itu sudah terlihat tentu. Sudah kelihatan berapa alokasi waktunya. Nah, kalau kita sudah merancang, ada kegiatan awalnya di situ, nah kita tahu kita harus ngapain dulu terlebih dahulu. Kalau perkuliahan ini kan tadi, kalau kegiatan awal yang saya lakukan ya saya nggak absen gitu kan. Kalau kalian melihat tadi gitu ya, pembukaan saya mengarahkan, tidak mengingatkan mata pelajarannya sebelumnya gitu ya. Nah, itu kalau untuk di bangku SMP, SMA itu penting gitu ya. Jadi harus dilihat karena misalnya nih kita mengingatkan, kita mengabsen, kedekatan secara personal itu penting kalau untuk jenjang di bawah kita gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu ditekankan. Nah, setelah itu kan kita tahu bahwa kita sudah membuat materi. Sudah membuat materi yang kita sampaikan itu porsinya berapa. Kalau saya lihat ini tadi ya, presentasi di sini kurang lebih 10 orang gitu ya.
itu ya kurang lebih 30 menit. Artinya satu orang itu ya kalau kita pukul rata-rata hanya 3 menit gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan dari awal hingga akhir tadi ya presentasi yang panjang ada gitu. Presentasi yang pendek hanya membaca satu slide juga ada gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari komponen-komponen yang disampaikan oleh kalian atau materi yang disampaikan oleh tim tadi sebenarnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Artinya tidak mau sekedar ngebaca satu slide itu hanya 1 menit kurang lebih gitu ya. Jadi padahal dari situ bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga apa? Materi yang disampaikan itu ya kita paparkan, kita berikan contoh sehingga yang nyimak pun tahu gitu ya. Akhirnya setelah materi itu selesai kan kita bisa melakukan evaluasi sebenarnya atau mungkin tanya jawab lah kalau kita kan seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk jenjang di bawah kita kan nggak sekedar kita tanya jawab. Kita harus memberikan soal-soal evaluasi. Soal-soal evaluasi kalau zaman dulu sih enak ya. Ada namanya LKS kalau kalian masih ingat gitu kan. LKS itu kita tinggal beli aja. Dan itu memang mempermudah guru sebenarnya. Kita sudah tinggal beli, guru nggak perlu beli, bonus lah ibaratnya. Dan di situ juga sudah ada kunci jawaban. Nah itu dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, karena sudah tidak diperbolehkan. Jadi guru lebih harus kreatif, harus mampu membuat soal evaluasi sendiri. Baru nanti di akhirnya di belakang di kegiatan penutup gitu ya. Selain kita mengevaluasi kegiatan itu, ada evaluasi juga dari siswa. Sebenarnya ya, ada evaluasi siswa juga dari kegiatan kita itu seperti apa. Mana yang kurang gitu ya. Dari kita juga harus mengevaluasi dari tahapan-tahapan RPP yang sudah kita buat gitu ya. Dari kegiatan inti sampai akhir, mana yang tidak terlaksana gitu ya. Atau mungkin kita sudah menentukan tadi metode pembelajaran. Ternyata metode pembelajaran itu tidak berjalan dengan lancar. Mana step yang tidak pas itu ya. Nah, dari situ nanti untuk pertemuan selanjutnya kalau kita masih menggunakan metode yang sama, langkah-langkahnya sama, nah itu yang perlu kita perbaiki. Sehingga di pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih baik lagi. Nah, itu harapan saya juga di kelas ini seperti itu. Jadi di pertemuan berikutnya pasti lebih baik lagi. Kalau misalnya nanti kalian presentasi di mata kuliah yang lain, ya harus dirubah lagi caranya gitu ya. Jadi bukan ngalir aja biasa aja, jangan. Jadi kalian harus yang melakukan perubahan itu sendiri. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk pemaparan materi. Nah, kita sekarang akan lanjut terkait dengan pemaparan proyek, pengembangan proyek yang sudah kalian susun gitu ya. Silahkan mungkin kelompok mana yang akan menyampaikan proyeknya terlebih dahulu, silahkan. Atau mungkin ada yang memimpin ya, PJ-nya atau siapa yang memimpin untuk mengatur lah setiap tim untuk presentasi terkait dengan perkembangan proyeknya. Silakan. Izin Pak, mungkin kelompok saya mau menunjukkan RPP yang sudah kami susun.
Baik, Pak. Ini dibacakan saja kan ya, Pak? Oke, silahkan dipresentasikan. Oke, baik. Oke, mungkin saya sambung lagi sedikit ya. Ini bukan pengantar ilmu ekonomi lanjutan. Jadi cukup pengantar ekonomi aja, ilmu ekonomi. Pengantar ilmu ekonomi. Ya, silakan. Baik, ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran dari kelompok kami, kelompok 5, yang mana dari Universitas Negeri Jakarta dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, kelas ataupun semester pendidikan ekonomi A, semester 118, materi pokok mengenai pasar kompetitif, dan alokasi waktu 3 kali 50 menit atau setara dengan 150 menit. Nah, yang pertama ini ada tujuan pembelajaran, di mana setelah mengikuti proses pembelajaran, ya, mahasiswa ini diharapkan dapat menguraikan konsep dasar dari pasar kompetitif, kayak mengenai arti persaingan itu apa, mengenai kompetitif itu apa, terus bagaimana pendapatan perusahaan kompetitif, terus kemudian tujuan pembelajaran yang kedua ini menentukan maksimalisasi dan pasokan dari perusahaan kompetitif, dan tujuan selanjutnya itu mengimplementasikan contoh sederhana maksimalisasi keuntungan dan menganalisis kurva biaya marginal dan penawaran perusahaan kompetitif, dan memahami konsep prinsip ekonomi. Yang selanjutnya itu ada menganalisis dampak psikologis sunk cost terhadap pengembalian keputusan, dan selanjutnya itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk keluar ataupun masuk ke dalam pasar. Terus ada mengukur keuntungan dalam grafik untuk kompetitif suatu perusahaan, dan selanjutnya itu ada menguraikan kurva penawaran di pasar kompetitif, yaitu dengan menggunakan aspek jangka panjang dan juga jangka pendek. Kemudian ada menganalisis pergeseran permintaan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap pasar persaingan sempurna. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, sebentar. Ini tadi kelompoknya siapa? Atira ya? Iya, Pak. Atira. Oke, mungkin kita diskusikan per sub ya, supaya nanti yang lain juga nanti lebih detail lah gitu kan. Oke, yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran ini diambil dari beberapa sumber. Mungkin kelompok Atira yang bisa menjawab, silahkan gitu. Sumbernya dari buku Menkyu, Pak, yang telah PJ berikan. Oke, itu di sub pokok pasar kompetitif ya? Oke. Iya, Pak. Oke, selanjutnya mungkin tambahan ya, supaya lebih mudah melihat apakah ini sudah hot atau belum gitu ya. Nanti mungkin di akhir kalimat bisa dijelaskan ini masuk ke C berapa gitu ya. Misal menguraikan itu C berapa, terus menentukan itu C berapa, implementasi C berapa. Jadi nanti di akhir kalimat misal dalam kurung C4, C5 dan seterusnya ya. Oke, Pak. Baik, nanti akan kami revisi. Ya, silakan dilanjutkan. Saya rasa cukup ya untuk tujuan pembelajaran. Cuma nanti ini yang harus dipertimbangkan adalah waktu alokasinya kan 3 kali 50 menit ya.
itu panjang menurut saya. 3 kali 50 menit itu panjang. Maka proses dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu harus jelas ngapain-ngapain dengan alokasi waktu sekian menit supaya nanti nggak sampai kita kekurangan waktu atau mungkin kelebihan waktu dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang B dulu deh. Kita lihat yang B. Oke, lanjut ke yang B, yaitu media atau alat, bahan dan sumber belajar. Yang pertama ada media dengan menggunakan GCR atau Google Classroom atau LMS, lalu ada Zoom atau Google Meet, ada juga PPT, makalah, dan video pembelajaran. Lalu untuk alat bahan ada spidol, papan tulis, laptop, maupun infocus. Dengan sumber belajar yaitu Principle of Microeconomics dari Menku 7 edition. Oke, ya mungkin gini ya, supaya sumber belajar itu terlihat tambah banyak gitu kan. Misal kita bisa membandingkan beberapa buku yang terkait dengan mikroekonomi dari sumber lain. Biasanya kan pasti ada tuh materi juga terkait dengan pergeseran permintaan gitu kan. Baik jangka pendek dan panjang itu pasti ada. Kan gitu ya. Yang sifat-sifatnya umum itu pasti ada. Kurva penawaran. Ini ada kurva penawaran ya. Coba yang di pasar kompetitif ini di Menku ya. Nah, misal seperti itu. Kurva penawaran, terus keuntungan, mengukur keuntungan kan ya. Terus apalagi yang masih umum gitu ya. Ya, memaksimalkan keuntungan gitu kan. Itu kan umum gitu ya. Jadi bisa ditambahkan, dicari dari sumber lain yang masih umum. Artinya tetap misal saat ini buku babon lah. Kita ibaratnya ini buku babon. Prinsip ekonomi of mikroekonomi dari Menku ini buku babonnya ibaratnya ya. Jadi buku sumber intinya. Tetapi kita boleh misalnya menambahkan buku-buku lain yang masih ada pembahasan permintaan jangka pendek gitu ya, atau pergeseran kurva permintaan dan sebagainya. Nah, itu gunanya apa? Nantinya pada saat kalian membuat materi kan itu ya, membuat PPT. Nah, materi-materinya bisa ditambahkan, diselipkan di situ. Akhirnya sumber belajarnya banyak. Karena gini, salah satu patokan melihat kualitas dari sebuah tulisan itu baik itu dilihat dari sumbernya gitu ya. Kalau kamu sumbernya banyak dan terupdate itu salah satu tanda lah gitu ya, bahwa yang kamu hasilkan ini bagus gitu dan seterusnya. Terlain dilihat dari sisi-sisi lainnya juga ya, tapi minimal itu kalau saya pribadi saya akan melihat adalah sumber belajarnya. Kalau sumber belajar ini bagus, banyak. Nah, ini salah satu poin plus ya. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan lagi terkait dengan sumber belajar. Oke, boleh next. Nanti kami tambahkan untuk sumber-sumber belajar yang berkaitan dengan materi. Lalu kita bagian C, yaitu langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan pendahuluan dengan waktu 15 menit yang diawali dengan dibuka dengan salam dan doa untuk memulai pembelajaran, lalu mengecek kehadiran mahasiswa sebagai sikap disiplin. Lalu yang kedua, kita mereview kembali materi sebelumnya agar mahasiswa dapat menganalisis hubungan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga, kita menyampaikan manfaat dan tujuan dengan mempelajari materi pasar kompetitif. Oke, itu direvisi ya berarti ya, karena rasa persaingan sempurna. Lalu menjelaskan isi pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pembelajaran. Oke, ya cukuplah 15 menit itu. Ya. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu kita masuk kegiatan inti di mana waktunya itu 120 menit. Pertama itu ada kegiatan literasi. Di kegiatan literasi itu mahasiswa dimotivasi dan juga dibimbing untuk membaca, mengamati, dan juga memahami materi yang nanti akan dipelajari yaitu pasar kompetitif. Mereka diberikan tayangan dan juga bahan bacaan yang relevan dengan materi pasar kompetitif.
Terus selanjutnya ada critical thinking. Di sini dosen memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang emang mereka belum pahamin, dimulai dari pernyataan faktual hingga ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi pasar kompetitif. Selanjutnya ada collaboration. Di sini mahasiswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan juga mempresentasikan materi, dan juga saling bertukar informasi mengenai pasar kompetitif. Yang keempat ada communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang terakhir ada creativity. Di sini dosen dan juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan saran kepada kelompok presentasi akan materi yang sudah mereka kemukakan terkait pasar kompetitif. Mahasiswa kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang memang belum mereka pahami, dari pemaparan kelompok presentator. Oke, coba boleh naik ke atas sedikit itu. Oke, Oke ya, masih ini pasar persaingan sempurna semua ya. Nanti silahkan direvisi sesuai dengan subjudulnya. Iya, baik Pak. Oke. Oke, cukup, silahkan ke bawah lagi. Oke, kita lanjut ke kegiatan penutupnya, yaitu kegiatan penutup ini berlangsung selama 15 menit. Yang pertama, mahasiswa ini mengemukakan pendapat terkait simpulan yang mereka pahami dari materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok presentator. Dan juga dosen ini memberikan closing statement berupa simpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran, yang dimana penilaian hasil pembelajaran ini terdiri dari penilaian hasil pembelajaran, penilaian pengetahuan, teknik penilaian, dan tes uraian. Yang kedua ini ada penilaian keterampilan dan juga penilaian diskusi. Oke. Ya. Nomor terakhir ini ya. Iya Pak, betul. Oke, coba saya pengen lihat tujuan pembelajarannya tadi ya. Coba saya baca pelan-pelan. Agak dibesarkan bisa? Nah ya. Mereka menentukan maksud. Oke. Ya, memahami. Oke ya, oke ya cukup. Kelompok berapa ini ya? Kami kelompok 5 Pak. Oke ya, sudah bagus. Tinggal nanti kita lihat ya, tujuan pembelajaran sudah ada poinnya, itu masuk ini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, sekitar 11 ya tujuannya ya. Kita 11 tujuan, nanti coba dilihat nanti kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang sudah disusun dengan materi maupun implementasinya gitu ya. Karena kan di sini ada yang menganalisis. Jadi nanti ada yang ya mungkin soal-soal yang berupa menganalisis seperti apa. Atau mungkin nanti disampaikan kasus-kasus ya boleh. Tinggal ya nanti kalian buat dulu, coba nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, cukup kelompok 5 sudah bagus ya. Jadi tinggal memperbaiki sedikit-sedikit saja yang kurang sesuai dengan materi pokoknya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Bapak boleh izin bertanya? Silakan.
Iya, Pak. Saya izin bertanya yang tadi sumber belajar, itu ada terbatas untuk kalau di kuliah ini harus kayak dari buku internasional atau boleh dari buku di Indonesia itu sendiri? Terus kayak misalnya dari cetakan kampus lain itu boleh nggak, Pak? Atau dari cetakan dosen itu sendiri? Oke, saya kirim. Oke, ada bukunya Prof. Siti ya. Tapi saya harus izin dulu deh ya ke Prof. Siti karena itu kan bukunya bentuknya PDF ya. Tapi coba nanti kalian googling dulu apakah itu kan versi PDF ya kemarin itu apakah sudah tersebar luas di internet. Nanti ada buku Prof. Siti itu ya pengantar ilmu ekonomi. Nanti coba cari kalau ada bisa langsung digunakan gitu ya. Kalau belum ada ya coba nanti saya izin dulu ke Prof. Siti bisa pakai itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya nggak harus ya harus internasional terus enggak juga. Tapi kita ada buku babon. Ya buku babonnya misal ini Menkyu. Ya silakan ambil paling banyak yang dari Menkyu. Ya boleh ditambahkan oleh referensi-referensi buku internasional yang lain juga boleh. Terutama mungkin referensi internasional karena ini buku ya. Buku mungkin yang terupdate misalnya dari internasional dan bisa ditambahkan yang dari nasional. Misal penulis-penulis yang populer lah, yang ibaratnya di Indonesia ini memang dianggap kompeten gitu aja. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Untuk berapa alokasi waktu yang pas itu gimana sih, Pak? Terus bagaimana cara untuk pembagian waktu dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutupan? Oke. Coba mungkin tadi kelompok tadi di-share saja. Coba kita lihat ya. Oke, terkait alokasi waktu kan ini memang sudah sesuai dengan alokasi waktu mata kuliah ya. Coba ke atas sedikit siapa ini yang share ya. Oke, di sini alokasi waktu kan memang sudah sesuai dengan kalau kita kan 3 SKS ya, 1 SKS 50 menit, sudah benar 3 kali 50 menit. Nah, selanjutnya kita lihat ke bawah dulu. Ke bawah dulu. Oke, nah untuk langkah-langkah pembagian memang nggak ada misal panduan khusus gitu ya. Oh, pendahuluan itu harus 15 menit, harus 25 menit. Enggak harus seperti itu. Jadi di langkah-langkah atau di RPP ini hanya sekedar pedoman kita. Jadi ya, ini sebenarnya pedoman kita saja untuk melaksanakan pembelajaran. Kalau misalnya di pendahuluan ini dirasa cukup 15 menit dengan komponen ini. Ini kan komponen yang ditampilkan kelompok 5 tadi ini kan ada 4 komponen ya. Ya, kelompok 5 pasti akan berpikir gitu ya. Dari keempat ini, oh saya cukup nih 15 menit gitu ya. Ya nggak masalah gitu ya. Atau mungkin karena ini mereview materi sebelumnya dan review materi sebelumnya ini kaitannya, misalnya kaitannya dengan materi yang akan disampaikan itu erat gitu ya. Maka harus agak mendetail gitu. Ya boleh, misal dibuat 20 menit gitu ya. Tapi jangan terlalu panjang untuk pembuka gitu ya. Misal 15 sampai 20 menit itu saya rasa cukup. Jadi nanti menentukannya adalah lihat komponen yang akan disampaikan. Kira-kira dengan komposisi waktu 15 sampai 20 menit itu diperkirakan cukup atau enggak gitu ya. Kalau misalnya mereviewnya itu berat gitu ya. Ya, jangan dibuat misal jangan tetap 15 menit atau 20 menit, tapi komponen di sininya jangan terlalu banyak gitu ya. Karena misal gini, ini mengecek kehadiran mahasiswa ini ya. Kalau mahasiswanya kebetulan di sini 50, coba ngecek mahasiswa. Misal satu mahasiswa taruhlah 20 detik atau 30 detik. Dikali 50 sudah berapa menit kan gitu ya. Itu yang harus dipertimbangkan gitu ya. Karena kita harus melihat juga kelas itu seperti apa. Nah itu kalau misalnya 30 kali 50 orang itu aja sudah berapa itu? Sekitar 150 detik. 1.500 detik. 1.500 detik itu sudah berapa menit kan gitu.
itu sudah memakan waktu yang sangat banyak. Jadi dalam komposisi penentuan di dalam kegiatan pendahuluan juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, kalau ini 52 mahasiswa atau 50 mahasiswa, udah 30 detik aja sudah kelihatan. Belum yang lain-lainnya. Ya, jadi kita juga harus memperkirakan itu ya. Contoh boleh ke bawah lagi. Sama halnya dengan ini. Nah, kegiatan inti bisa sebenarnya dipecah lagi. Kalau kegiatan inti ini kan sebenarnya langsung semua ya, total 120 menit. Nah, di sini juga kalian boleh, misal di bagian, oke, kita samakan saja ya. Di sebagian kanan mungkin kelompok 5 ditambahkan. Kegiatan literasi itu kalian mau alokasi waktu berapa? Gitu ya. Critical thinking mau alokasi waktu berapa? Gitu. Dan seterusnya. Mungkin kalau kita lihat di sini, kalau mahasiswa membentuk kelompok, mendiskusikan dan seterusnya gitu ya, sudah pasti ini alokasinya cukup banyak. Ya, dan mempresentasikan ini alokasinya ini cukup banyak ini pasti gitu. Ini sudah jelas ini. Jadi nanti kalian bisa memperkirakan saja berapa waktunya gitu. Supaya nanti semua komponen di kegiatan ini bisa tersampaikan gitu ya. Oke, next ke bawah. Nah, penutup ya nggak perlu banyak-banyak lah, kalau 15 menit sudah cukup gitu ya. Nah, mungkin gini, saran saya adalah pada saat kita sudah menentukan berapa menit alokasi waktunya gitu ya. Ya, setelah kegiatan pembelajaran selesai, coba kita evaluasi diri kita sendiri gitu ya. Selain kita dapat evaluasi dari siswa gitu. Kita mengevaluasi diri sendiri dari komponen-komponen ini sudah tepat atau belum, gitu ya. Kalau sudah tepat dilanjutkan, kalau belum tepat di RPP berikutnya, ini kan baru satu pertemuan ya RPP, belum pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, dari pertemuan berikutnya bisa direvisi. Mana yang kurang tepat ditambahkan waktunya, misal seperti itu. Oh, ini terlalu berat nih materinya, harus tambahkan waktu. Oh, ini materinya simpel, cuma mau motivasi saja misal. Ya 5 menit sampai 10 menit cukup, nggak harus sampai 25 menit dan seterusnya. Mungkin kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi ini hanya perkiraan saja, nanti akan dievaluasi dan diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Gitu. Tadi siapa? Fariza ya? Baik, Pak, terima kasih. Oke. Coba next satu kelompok lagi deh. Sebelum kita menjelang sholat Jumat ya, karena mepet banget waktunya menjelang sholat Jumat. Kelompok saya deh, Pak, mau. Silakan. Tapi mohon maaf, Pak, kita belum menentukan alokasi, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kan kita hanya menyampaikan progresnya ini. Masih panjang waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun anggotanya itu saya sendiri Tajul Fitri sebagai moderator, dan Farizah Kaapilia, Pradita, dan Galuh Rahayu. Langsung saja untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Pak Farizah. Persilakan. Baik, yang pertama ini ada perguruan tingginya, yaitu Universitas Negeri Jakarta, mata pelajarannya pengantar ilmu ekonomi, kelas atau semesternya pendidikan ekonomi A, semester 118, lalu materi pokoknya mengukur biaya hidup. Di sini alokasi waktu kita belum kita tentukan,
Lalu yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi indeks harga konsumen, menguraikan perhitungan indeks harga konsumen, menelaah masalah dalam mengukur biaya hidup, mendiferensiasikan deflator PDB dengan indeks harga konsumen, menguraikan variabel ekonomi yang memiliki pengaruh pada inflasi, memahami fungsi indeksasi, menjelaskan suku bunga real dan suku bunga nominal, mengetahui pengertian dari indeks harga konsumen, mengetahui cara perhitungan indeks harga konsumen, lalu menjelaskan definisi dari inflasi, dan yang terakhir mengetahui cara mengoreksi variabel ekonomi akibat efek inflasi. Lanjut dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada media atau alat bahan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada media. Medianya kita menggunakan Zoom atau Google Meet, Google Classroom, makalah, PPT atau Canva. Selanjutnya ada alat dan bahan. Kita menggunakan spidol, papan tulis, penghapus papan tulis, laptop dan proyektor. Dan yang terakhir itu ada sumber belajar. Kita menggunakan buku MenQ. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama itu dibuka dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, serta mengecek daftar hadir mahasiswa sebagai sikap disiplin. Yang kedua, ada menanyakan kepada mahasiswa apakah ada yang sudah tahu tentang materi, dan menanyakan tentang materi yang akan dibahas. Yang ketiga, ada menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh mahasiswa, tentang manfaat dan tujuan mempelajari pengertian mengukur biaya hidup, memperhitungkan biaya hidup dan fungsi dari mengukur biaya hidup. Lalu yang terakhir ada menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari oleh mahasiswa dari kompetensi apa yang akan dicapai, serta metode pembelajaran mana yang akan diakses. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada kegiatan inti, yaitu kegiatan literasi. Mahasiswa diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menulis kembali. Lalu mahasiswa diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi mengukur biaya hidup. Lalu ada critical thinking, yaitu dosen memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus berkaitan dengan materi mengukur biaya hidup. Lalu ada collaboration, yaitu mahasiswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi tentang mengukur biaya hidup. Lalu ada communication, yaitu mahasiswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Lalu ada creativity, dosen dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan saran kepada kelompok presentasi akan materi yang sudah mereka kemukakan terkait mengukur biaya hidup. Lalu mahasiswa kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami akan materi yang dipaparkan oleh kelompok presentator. Lalu dilanjut oleh rekan saya. Adapun untuk bagian kegiatan penutupan, yaitu yang pertama mengevaluasi pembelajaran dengan cara membuat kuis kecil-kecil dengan menanyakan materi yang sudah dipaparkan. Lalu selanjutnya, adapun dosen menutup pembelajaran dan memberikan motivasi kepada mahasiswa. Jadi, yang pertama ya tentang penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, penilaian pengetahuan, teknik penilaian, tes uraian, dan yang terakhir tugasan. Yang kedua, penilaian keterampilan, penilaian diskusi, penilaian sikap, dan penilaian daftar hadir. Itu saja hasil presentasi dari kelompok 9 dari kelompok kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih. Tadi alokasi waktu sudah saya jelaskan ya, sesuai dengan mata kuliah, 3 kali 50 menit. Nah, untuk tujuan pembelajaran boleh ke bawah. Nah, mungkin ada beberapa yang perlu kalian didiskusikan ya, gitu ya.
Yang pertama di situ ada mendiferensiasikan deflator PDB dengan indeks harga konsumen. Ya. Ini maksudnya gimana ini? Coba kelompok Farizah. Coba. Gimana? Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 9, Bapak. Oke, kelompok 9. Misal Tajul, coba maksudnya gimana? Mendiferensiasikan deflator PDB dengan indeks harga konsumen. Mendiferensiasikan itu apa sih? Mendiferensiasikan itu memberikan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, ya gitu ya. Misal botol aqua, gitu ya. Biasanya botol aqua cuma dibukanya diputer gitu ya, tapi ini disobek, misal gitu ya. Atau botol aqua itu cuma ya botol dibuang, nah botol aquanya bisa dirubah jadi apa? Nah itu mendiferensiasikan, gitu ya. Itu mendiferensiasikan. Jadi ada produk yang sudah ada diberi pembeda dengan produk sebelumnya. Itu diferensiasi. Kalau dilihat dari sini kan deflator PDB dengan indeks harga konsumen. Kalau sudah ada dengan itu kemungkinan besar ada membandingkan. Kan gitu kan? Ya. Jadi kalau mendiferensiasikan gimana nanti kamu menyampaikan diferensiasi antara deflator PDB dengan indeks harga konsumen gitu. Itu yang pertama ya. Jadi catatan ya. Terus di sini mengetahui pengertian pengertian dari indeks harga konsumen, bukan mengetahui ya. Bisa mendefinisikan pengertian atau menjelaskan gitu ya. Terus selanjutnya di sini nih. Di bawahnya ada cara perhitungan, bukan mengetahui. Kalau cuma mengetahui saja, misalnya kalian nyampein, ya mereka sudah tahu gitu, udah clear. Jadi bukan mengetahui, kalau sudah perhitungan implementasi. Jadi sudah bisa hot gitu ya. Di situ bisa hot. Jadi mengimplementasikan cara perhitungan indeks harga konsumen. Kalau cuma sekedar mengetahui, ya kamu sampaikan dia tahu, tujuan pembelajaranmu selesai. Padahal di sini hitung-hitungan loh, kan gitu. Terus, nah mengetahui ini coba diganti lagi ya. Sama yang di atas, menguraikan perhitungan. Kalau sudah perhitungan itu jangan menguraikan, tapi implementasi atau apa ya di C6 kan menghasilkan ya. Kalau C6 kan lebih ada produk yang menghasilkan. Misalnya nanti kamu membuat ada case study menghitung indeks harga konsumen misalnya, itu ya bisa menghasilkan sesuatu. Jadi mungkin bisa didiskusikan lagi ya untuk tujuan pembelajarannya. Yang terakhir juga mengetahui cara mengoreksi variabel ini. Coba nanti didiskusikan lagi. Jangan hanya mengetahui saja. Yang pertama nanti tinggal ditambahkan di bagian akhir kalimat. Ini bagian mana nih? C1, C2, C3, atau C4. Jadi nanti saya lebih mengoreksinya lebih mudah, nanti tinggal saya bandingkan ke dalam KKO-nya. Tuh. Ya, tujuan pembelajarannya kira-kira seperti itu. Boleh ke bawah lagi. Nah, mungkin ditambahan ya di bagian B ini nggak hanya media alat, karena saya belum melihat metodenya ya. Mungkin bisa ditambahkan metode lah ya. Boleh nanti semua tim ditambahkan metode pembelajaranmu, mau kamu pakai apa gitu ya. Gitu. Metode pembelajaran mau pakai apa. Nanti semua tim silahkan ditambah. Boleh ke bawah lagi. Nanti kegiatan waktu kan tadi sudah saya jelaskan ya Fariza ya. Sama tim kelompok berapa 7 atau 9 tadi. Boleh ke bawah lagi. Ini kurang lebih kan sebenarnya gampang ini. Kurang lebih hampir sama. Tapi harus dilihat lagi
model pembelajaranmu apa, gitu ya. Model pembelajaranmu yang kamu tentukan tadi akan berpengaruh pada kegiatan di inti ini, gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Misal kamu pakai project, gitu kan. Berarti nanti harus dipastikan komponen dari kegiatan literasi sampai kreativitas ini harus jelas bisa mewakili dari metode yang kamu gunakan, gitu ya. Jadi mungkin kita batasi aja ya untuk metodenya bisa CBL atau case based learning, satunya project based learning. Tuh, coba ini sebenarnya saya sudah membuat RPP tapi karena kita pakai RPP Prof Siti, kita kan nggak bahas terkait dengan metode pembelajaran ya, padahal itu penting banget. Nah, nanti coba dipahami dulu ya terkait dua metode tadi, CBL dan project based learning, atau project based learning dan case based learning. Jadi itu yang menjadi patokan kita aja. Nanti tinggal isi dari metode tadi dimasukkan ke kegiatan intinya, disesuaikan saja. Oke, baik, ke bawah. Lagi ya saya rasa cukup ya kalau ini. Boleh nanti kalau misalnya sudah direvisi nih, masih ragu minggu depan mau disampaikan juga boleh, nggak masalah. Ya, biar sama-sama kita tahu mana poin pentingnya dan kita menghasilkan sesuatu yang bagus. Baik, saya rasa cukup. Sudah 11.44, sudah masuk waktu sholat Jumat. Jadi saya tutup saja, saya akhiri. Tanya jawabannya nanti saja bisa diwakili oleh PJ ke saya. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.